wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Terkait anggota kelompoknya, yang pertama ada Lovina Jayanti, yang kedua ada saya, Muhammad Devrinaldi, dan yang ketiga ada Vidyasa Astia Rahma Astiti. Betul nggak namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu Politik dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Islam, di mana anggota kelompok kami yang pertama ada Lovina Jayanti, yang kedua ada saya, Muhammad Devrinaldi, dan yang ketiga ada Vidyasya Hastia Rahma. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu politik dalam perspektif Islam. Politik berasal dari bahasa Yunani, polis yang berarti kota. Secara sederhana, politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan mengatur pemerintah atau suatu negara. Politik sebagai kata benda mencakup 3 pemahaman, yaitu pengetahuan mengenai kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat. Di dalamnya terkandung unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini, maka dalam berpolitik terkandung tugas pemeliharaan atau riayah, perbaikan atau islah, perlurusan atau takwim, petunjuk atau irsyad, dan mendidik atau membuat orang menjadi beradab atau ta'dib. Kemudian kita masuk ke dalil. Dalilnya itu mereka diurusi atau siasa urusan oleh para nabi atau tasusuhumul anbiya. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantikannya. Tidak ada nabi setelahku, namun ada banyak khilafah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Politik atau siasah mengurusi kehidupan masyarakat. Siapa saja yang bangun pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya, maka orang tersebut tidak berguna di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka atau kaum muslim. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian politik dalam pandangan cendekiawan. Dalam kitab Siasa Asy'ariyah halaman 168, yang pertama yaitu mengurusi dan melayani merupakan kewajiban terbesar agama. Yang kedua, Nabi mewajibkan umatnya mengangkat pemimpin untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, menegakkan keadilan, dan lain-lain. Yang ketiga, penguasa harus menguasai rakyatnya layaknya penggembala kepada gembalanya. Yang keempat, siasah harus berlandaskan kepada etika agama dan memperhatikan prinsip syariah. Yang kelima, hubungan agama dengan kekuasaan politik diibaratkan sultan atau kekuasaan politik wajib untuk ketertiban dunia wajib untuk ketertiban agama wajib kepada keberhasilan akhirat. Yang keenam yaitu Dr. Fitzgerald menjelaskan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama, namun merupakan sebuah politik. Ketujuh, Islami mencakup hubungan individu dengan daulah atau hubungan pemimpin dengan rakyat, atau definisi siasah syariah Yusuf Qaradawi. Yang terakhir yaitu pengetahuan urusan pemerintah kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan maslahat, mencegah terjadinya kerusakan. Definisi siasah syariah Abdul Wahab Khalaf. Terus syarat pemimpin baik menurut Al-Farabi. Yang pertama yaitu seorang hakim berpengetahuan luas, mampu menarik kesimpulan,
memiliki pertimbangan baik, menjadi panutan masyarakat, kemudian fisiknya kuat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa politik mengislahkan makhluk Allah dan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus, yang terdiri dari 4 martabat. Kemudian definisi asyasyah syariah. Yang pertama ada paradigma dan konsep politik Islam, yang kedua ada regulasi dan ketetapan hukum yang dibuat pemimpin, yang ketiga ada partisipasi aktif setiap muslim dalam aktivitas politik. Yang martabat menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama ada martabat tertinggi yaitu siasah para nabi, yang kedua ada martabat kedua yaitu siasah para khilafah, yang ketiga itu martabat ketiga yaitu siasah ulama bila, dan yang terakhir martabat terakhir yaitu siasah para fuqaha. Sejarah, kita masuk ke sejarah. Sistem pemerintahan Islam dimulai sejak masa Rasulullah SAW, tepatnya 622 Masehi. Rasulullah hijrah ke Madinah dan memaklumkan piagam Madinah. Yang pertama yaitu tiap kelompok dijamin kebebasannya. 2. Tiap kelompok berhak menghukum anggota kelompoknya yang salah. Yang ketiga, tiap kelompok harus saling membantu. Yang keempat, sesama penduduk Madinah sepakat mengangkat Muhammad sebagai pemimpinnya. 2. Kelompok atau paradigma yang berkembang. Yang pertama, ada paradigma tradisional. Itu Islam, agama serba lengkap. Sistem kenegaraannya yang harus diteladani adalah sistem yang digunakan Rasulullah. Yang kedua, ada paradigma substantivistik, yaitu Islam tidak terdapat ketatanegaraan, tetapi nilai etika kehidupan bernegara. Tak satu nas pun dalam Al-Quran memerintahkan berdirinya negara Islam. Kemudian kedudukan politik dalam Islam. Kelompok yang menyatakan Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, sistem ketatanegaraan yang diteladani berdasarkan sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para kelompok Khulafaur Rasyidin. 2. Kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah pengerian Barat, tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam, tidak mendirikan pemimpin suatu negara. Yang ketiga, kelompok yang menolak bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan menolak Islam merupakan pandangan Barat. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat nilai etika pada kehidupan negara. Kemudian masuk ke asas-asas politik Islam. Yang pertama yaitu hakimiyah ilaihiyah, yaitu memberikan kuasa, pengadilan, dan kedaulatan hukum tertinggi dalam politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. Kemudian Allah pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya Tuhan yang menjadi pemelihara manusia. Kemudian hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki siapapun kecuali Allah. Allah sajalah yang memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan. Hukum Allah adalah suatu benar sebabnya Dia saja yang mengetahui hakikat manusia. Kemudian risalah. Kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, para rasul memiliki kedudukan tertinggi dalam bidang perundang-undangan manusia. Para rasul menyampaikan, menafsirkan, dan menerjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan. Manusia wajib tunduk kepada perintah Rasulullah untuk menjadi hakim dalam perselisihan yang terjadi di antara manusia. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan seutuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Kemudian khilafah. Kekuasaan diamanahkan kepada khilafah atau perwakilan sebagai wakil Allah. Maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yang ditentukan. Syarat khilafah yang pertama yaitu terdiri orang-orang benar-benar boleh menerima dan
mendukung prinsip tanggung jawab yang terangkum dalam pengertian khilafah. 2. Tidak terdiri dari orang-orang zalim, fasik, fajir, dan lalai terhadap Allah. Ketiga, terdiri dari orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan dan kearifan, serta kemampuan intelek dan fisikal. Keempat, terdiri dari orang amanah, sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepada mereka dengan yakin tanpa keraguan. Prinsip dasar politik Islam. Yang pertama yaitu musyawarah. Yang kedua yaitu keadilan. Yang ketiga yaitu kebebasan. Dan yang keempat yaitu persamaan. Kemudian yang kelima ada hak mengisap pemerintah. Yang keenam ada memperkuat tali silaturahmi. Yang ketujuh ada kedaulatan tertinggi hanya Allah. Kemudian prinsip tambahannya yaitu pembagian fungsi pemerintahan, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan politik dalam Islam itu tujuan utamanya menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Kemudian 10 perkara penting dalam sebagai tujuan sistem politik pemerintahan Islam. Yang pertama, memelihara keimanan menurut prinsip yang telah disepakati. Yang kedua, melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah orang yang berselisih. Yang ketiga, menjaga keamanan daerah Islam agar manusia dapat hidup aman. Yang keempat, melaksanakan hak hukuman yang telah ditetapkan untuk melindungi hak. Yang kelima, menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan. Yang keenam, melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. Yang ketujuh, mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah. Yang kedelapan, mengatur anggaran perbelanjaan daripada perbendarahan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir. Yang kesembilan, yaitu melantik pegawai yang cakap dan jujur. Yang kesepuluh, menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi untuk memimpin negara. Selanjutnya yaitu cinta tanah air dalam perspektif ketahui bersama adalah negeri tempat kelahiran. Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani pada tahun 1984 mendefinisikan hal ini dengan istilah al-watan al-asli, yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Al-Jurjani mengatakan al-watan al-asli adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Dari definisi ini, maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekadar tempat kelahiran, tapi juga termasuk menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang, dan akan marah ketika tanah airnya dicela. Dengan demikian, mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia. Mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk dari keimanan kita. Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas Muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan hubbul watan minal iman. Konsekuensi jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya merongrong keutuhan NKRI, maka kita wajib untuk tentunya dalam hal ini harus dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan yang ada karena kita hidup dalam sebuah negara yang terikat dengan aturan yang dibuat oleh negara. Cintailah negeri kita dengan terus merawat dan menjaganya dari setiap upaya yang dapat menghancurkannya. Perlu dipahami juga bahwa cinta tanah air mempunyai makna. Indonesia terdiri dari 700 suku lebih yang mempunyai tradisi, budaya, dan bahasa yang sangat beragam. Langkah kita sebagai seorang mahasiswa Jemukan Indonesia. Menjaga dan merawat Indonesia yang beragam ini merupakan bentuk cinta tanah air yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Untuk mempertegas pandangan cinta tanah air dalam Islam, ulama muda asal Lampung, Kiai Haji Ahmad Isomuddin pada tahun 2018 mengungkapkan beberapa dalil tentang cinta tanah air dalam perspektif ajaran Islam. Yang pertama yaitu cinta
para ahli tafsir, Allah berfirman, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, orang-orang yang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Dalam tafsir Al-Kabir Al-Imam Fakhri Al-Din Al-Razi menafsirkan ayat di atas, Allah menjadikan meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. Meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagaimana sakitnya bunuh diri. Jadi, cinta tanah air merupakan fitrah yang terhujam sangat dalam pada jiwa manusia. Kedua, cinta tanah air dalam hadis dan penjelasan ulama pensyarahnya diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding untanya. Dan apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Hibban, Al-Turmuzi. Mengomentari hadis di atas dalam Al-Fath Al-Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan, hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah dan disyariatkannya cinta tanah air. Hal yang sama juga dikemukakan dalam kitab Dar al-Din al-Aini. Ketiga, cinta tanah air menurut para ahli fikih bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab Al-Dahira, Al-Harafi menyatakan manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Yang keempat yaitu cinta tanah air menurut mencintai tanah air. Dalam kitab Hilyat Al-Auliya, Ibnu Nu'aim meriwayatkan dengan sanadnya kepada pimpinan kaum zuhud dan ahli ibadah, Ibrahim bin Adam, ia berkata, saya tidak pernah merasakan penderitaan yang lebih berat daripada meninggalkan tanah air. Berdasarkan beberapa dalil di atas, maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya dengan cara memahami dan juga berkewajiban untuk mencintai tanah airnya. Karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib diamalkan. Orang yang beragamanya benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memperhatikan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling orang dan setiap suku serta para pemilik identitas berbeda yang menempati setiap jengkal tanah airnya. Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Berikut merupakan 4 pilar kebangsaan. 1. Pancasila. Pancasila merupakan ideologi atau dasar negara Indonesia. Nama Pancasila sendiri berasal dari dua kata Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asa. 2. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pertama kali disusun rancangannya pada 29 April 1945. Untuk membuat undang-undang ini, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI sengaja dibentuk. Kemudian, pada 22 Juni 1945, terbentuklah Panitia 9. Mereka diketahui merancang Piagam Jakarta yang kemudian menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lalu, pada 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP mengukuhkan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. NKRI. NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. NKRI berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945
oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan, Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran dari bangsa Indonesia. Bhina artinya pecah, tunggal artinya satu, ika artinya itu. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika berarti terpecah itu satu, atau yang biasa dikenal dengan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Empat pilar kebangsaan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam yang meliputi 1. Prinsip amanah, 2. Prinsip keadilan, 3. Prinsip ketaatan, dan 4. Prinsip musyawarah. Empat pilar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya merupakan formulasi final umat Islam Indonesia dari segala upaya mendirikan negara dan membentuk pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan bentuk penafsiran nilai-nilai luhur ajaran Islam dalam berketuhanan dan berkemanusiaan. Pancasila yang menjadi ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah falsafah pemersatu dari keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan kondisi geografis. Pancasila sebagai falsafah bangsa mengandung nilai-nilai tauhid, kemanusiaan, keadaban, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kedudukannya identik dengan Piagam Madinah sebagai wadah pemersatu kebhinnekaan bangsa. Manifesto esensial khilafah Islamiyah dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, maslahah, dan rahmatan lil alamin. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kesatuan Kepulauan Nusantara yang ingin diwujudkan adalah kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Empat kesatuan inilah yang disebut dengan wawasan Nusantara yang kemudian dijadikan tujuan pembangunan bangsa. Pancasila berfungsi sebagai pilar utama dan bahkan sebagai dasarnya yang menjadi sandaran bagi 3 pilar yang lain. 4 pilar ini perlu ditanamkan kembali terkait dengan perkembangan zaman di mana nilai-nilai yang menjadi dasar sikap dan menjadi karakter bangsa ini perlahan mulai memudar. Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai tanah air. Ajaran ini merupakan salah satu penerapan 4 pilar kebangsaan. Sikap cinta tanah air perlu dipupuk dan ditanamkan dalam hati dengan harapan tanah air Indonesia akan terus menjadi negeri yang aman dan damai. Tanah air bukanlah milik pribadi, golongan, atau agama tertentu. Tanah air adalah milik setiap warga negaranya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.